sudah dari tadi live di sini sudah muncul, Bung. Kita celingak-celinguk. Selamat pagi Indonesia. Selamat malam Jombang. Malam ini hari apa toh? Hari Senin. Hari Senin 15 November 2021. Ini yang sering lupa, tidak pernah diucap ini kalau hari lucunya itu di situ, tidak pernah ngucap hari. Nggak pernah ngucap tanggal. Oke, Bung. Sehat-sehat semua kan, Bung? Sehat, Bung. Teman-teman kita tentu yang di sana sehat-sehat semua. Yang kurang sehat juga kita sapa. Yang kurang sehat segera untuk sehat. Yang tidak ingin sehat janganlah, tetap harus sehat. Begitu. Tentu semuanya ingin sehat kan, Bung ya. Tentu yang penting kan, Bung. Gimana? Bergembira, ya. Humor. Malam ini. Duh, kok mental block judulnya, Bung? Ya segera diganti, Bung. Segera diganti, gak apa-apa. Sambil ganti gak apa-apa toh. Ya, bisa. Gantiin. Bisa ganti. Humor. Membangkitkan humor. Membangkitkan humor. Ganti gak apa-apa. Kan masih baru nanti ganti. Kaget di sini judulnya mental block. Ya, bloknya. Gimana, Bung, tentang humor itu, Bung? Sudah ganti, Bung. Belum muncul, Bung. Ini membangkitkan humor sudah ganti. Ini di sini lucunya itu. Humor, Bung, humor. Kenapa humor harus dibangkitkan? Apa humor itu sudah tidur, sudah apa ya? Bangkit. Lawan katanya bangkit kan tidur geletak. Ya lihat ini, Bung, lihat kepentingannya. Lihat kepentingannya ya. Dalam konteks sejarah ternyata humor itu panjang sekali humor. Pada awalnya humor itu ini bersifat sangat individual. Iya. Individual, rasa ingin gembira, bahagia. Kemudian ada kajian kesehatan, Bung. Setelah abad 16 akhir tuh udah ada kajian kesehatan tentang cairan kuning, empedu hitam, kemudian cairan lendir, cairan darah, yang ada kaitannya dengan humor, Bung, seluruhnya. Jadi soal marah-marah, itu karena kebanyakan ini ya kurang melankolis ya, banyak koleriknya atau apa yang suka marah-marah itu ya, Bung. Itu ya gitu. Tadi yang jelas. Sejak kecil kita sudah diajak humor oleh orang tua kita. Seperti kalau kita masih bayi digendong-gendong, anaknya sopo iki kan itu sampai lupa kan. Padahal itu sejak kecil kita sudah. Jadi, itu pentingnya, Kemudian abad ke-17 mulai ke satir, Bung. Satir itu kan termasuk satir, duir, tigir, pir, limir. Jadi mulai ke ruang politik. 18 mulai satir. Abad 17 itu mulai ke pertunjukan, Bung. Lembaga-lembaga tahun 18 kelahirannya Charlie Chaplin itu tahun berapa itu? 18 itu, Bung. Itu mulai satir itu. Itu kan mulai itu Charlie Chaplin mengenalkan humor. Sebelumnya dia masuk ke ruang-ruang pertunjukan untuk kesehatan, tapi lama-lama ke satir, ke politik. Ya itu satir tadi. Satir ada hitungannya, Bung. Satir, duir, tigir, pir, limir. Apa itu sebenarnya? Ya, satir 1, duir 2, tigir 3. Oh, gitu ya. Ruang politik dipakai untuk mengkritik kebijakan. Itu sudah berlaku di daratan Eropa, Amerika. Banyak semacam kalau di sini ada lenong, ketoprak, itu kan ludruk, terutama ludruk ya, banyak isinya tentang humor, awal tentang kritik-kritik ya, kritik sosial, menggambarkan rakyat ini lama dijajah, tidak mengerti itu seperti takdir, tapi dibangkitkan oleh clandestine gaya-gaya humor. Ya ada. Kita harus bergerak, bahwa kita harus buat fakta baru. Itu tentang yang terkenal dengan sindirannya Pagupon omahe Doro, melu nipon tambah sengsara. Siapa itu? Itu loh yang sekarang diabadikan jadi gedung Cak Durase. Diabadikan jadi gedung di Surabaya itu.
yang di sini punya gedung Cak Durasim, kemudian diabadikan, digusur jadi gedungnya DPR. Oh, gedung sandiwara juga kan itu. Iya. Kan tetap masih lucu, ngapain tidak? Oh, masih sama ya? Masih sama. Fungsinya masih sama. Masih sama. Di situ kan juga tempat ndagel. Omongan angkringan. Omongan angkringan. Di situ kan tetap masih banyol. Apa sih? Sidang pleno hari ini begitu kan. Tetap masih lucu di situ. Di jalan apa sih itu? Wahid Hasim, di Jalan Wahid Hasim. Dulu gedung kesenian, sekarang menjadi gedung banyolan. Sama. Di situ di Jombang itu ada teman. Mungkin di kota yang lain ada juga ya, kali ada cerita unik juga ya. Ada cerita unik juga. Seperti di Surabaya kan sebelahnya itu kan. Sebelahnya itu ada ada gedung juga. Di situ tempatnya para seniman berkarya di situ. Dewan Kesenian Surabaya. Berarti sekarang ini Bung, kemudian lihat abad 16, 17, 18, 19 itu sudah menyeluruh ya, orang sudah lupa terhadap definisi, terhadap sejarah, terhadap kepentingan humor itu apa, tapi orang merasa penting humor gitu aja. Jadi tidak penting lagi definisi, tidak penting lagi akar sejarah, tapi pokoknya penting humor gitu. Tapi aja. Menariknya humor itu tidak ada fakultasnya loh, kampus tidak ada. Padahal penting, tidak ada fakultasnya. Ya untung saja, tetap bisa digunakan untuk nyari duit. Iya. Seperti Basuki dulu bisa kaya, Basuki pelawak Sri Mulat itu loh, Bung. Iya, coba kalau bisa, ada fakultasnya ada fakultasnya lebih apalagi itu ya. Tapi yang tidak bisa dikatakan itu tidak bisa dikapitalisasi itu kegiatan humor, Bu. Oh, gitu, Bu. Iya, yang jelas kan tetap masih ada di sini kegiatan humor dan di jalanan. Di jalanan banyak sekali. Di gedung-gedung. Di pokoknya humor tuh menyeluruh lah ya. Menyeluruh. Seperti tadi Denny saya tanya, "Di mana Den ini nyervis motor, Mas? Ganti oli." "Oh, olimu harus diganti oli Gorki." Gitu. Supaya lebih kuat ya. Supaya lebih kuat itu olimu. Dia ketawa, bisa aja katanya. Gitu. Katanya Denny ya, termasuk dulu itu ada buku yang namanya Man Out of His Humor, Bung. Man Out of His Humor. Ya. Itu abad 17, Bung. 17 ya, Bung ya. Terus itu menjadi pacuan humor, acuan humor, ada bagaimana membuat komik humor, membuat ya cerita-cerita humor, banyak humor. Lembaga humor itu sejak abad 16, Bung. Sejak abad 16 di Inggris, Bung. Di Inggris ada ya lembaga humor. Oh iya, di sana banyak. Apa ya? Opera itu ya, opera itu di Inggris itu ada itu. Tapi di Indonesia, Bung, di Indonesia sudah berapa presiden kita? Sudah berapa presiden? Soekarno, Soeharto, siapa? Habibie, Gus Dur, siapa lagi? Mega. Berapa, Mam? 7 ya, sudah 7 presiden. Beberapa riset ini yang saya baca itu dari 7 presiden itu yang lucu cuma Soekarno sama Gus Dur saja, yang punya selera lucu, yang punya sense of humor tinggi itu Gus Dur apalagi. Sekarang Soekarno pernah ketemu Fidel Castro katanya. Itu guyonannya itu unik gini. Fidel Castro nunjukin ini rokok cerutu ini produk saya, ini produk dari negara saya yang ingin dikuasai penjajah. Produk kamu apa? Ngeluarkan rokok produksi Inggris. Apa namanya saya tidak tahu. Loh, itu produksi imperialis. Kita hisap saja produksi imperialis ini supaya hancur, kata Bung Karno. Banyak cerita-ceritanya. Ya ada agensia memata-matai Indonesia, ditangkap, itu ditangkap, katanya guyonan kita tukar aja dengan Marilyn Monroe, gitu katanya. Itu Soekarno lucu, Gus Dur apalagi di Berlin, Gus Dur apalagi banyak lucu-lucunya. Apa yang mengenang yang Bung Hasim, ya kalau kita bilang lucunya. Soal masih pentingnya humor ya Gus Dur, Bung. Gus Dur ya. Gus Dur, dan kita tidak tidak bisa mewakili pengetahuan humor Gus Dur. Saya ini seperti agak kadang-kadang lucu kalau kita bicara, kalau kita humor itu saya kadang-kadang lucu sendiri. Lucunya apa?
tidak bisa humor kok humor. Tidak bisa humor ya memang Gus Dur luar biasa ya. Gus Dur lucunya kata Inayah Waqid putri Gus Dur itu Gus Dur sebagai presiden itu sampingan katanya. Sebetulnya Gus Dur itu komedian atau apa kan begitu dibilang begitu kan. Memang banyak joke lucu-lucunya, termasuk pernah mengatakan DPR itu taman kanak-kanak itu kan se-Indonesia Raya gergeran itu kan. Memang apa yang polisi tidur termasuk itu banyak lah, termasuk bercerita melakukan perjalanan keliling dunia sama ketika zamannya Gus Dur Amerika presidennya kan Bill Clinton, di Prancis presidennya Jacques Chirac begitu kan perjalanan bertiga ini di atas negara saya, tangan saya megang menara Eiffel, itu kata Jacques Chirac. Apa sampai ini sudah di atas negara saya, kata Bill Clinton, ini saya megang patung Liberty begitu. Terus Gus Dur berteriak, ini di atas Indonesia. Iya, Gus Dur megang Monas ya? Bukan, di atas Tanah Abang. Ini buktinya arloji saya hilang. Gitu. Dia nanya kan begitu, kita ada itu kata. Kalau membaca juk-juk itu kan segar begitu. Gitu Bung. Di sini. Hari ini apa kita kering ya setelah kering. Ini ya? Setelah Gus Dur meninggal. Iya. Sudah nggak ada jok ya? Tidak ada jok. Tadi saja. Ada jok apa itu? Tadi itu aja. Itu. Kalau motormu ganti oli ya ganti oli, ganti itu aja. Yang lainnya sudah tidak ada. Jok sekarang itu ini. Bahkan kita telah sepi jok. Dan mungkin jok sudah dibenci, Bu. Humor itu sudah dibenci. Dianggap menghina, kalau dianggap bersifat, membuli. Kalau gitu. Bersifat satir, iya. Dianggap membahayakan. Padahal itu melanggar sejarah abad 18 itu. Iya. Apalagi di era sekarang, di era post-truth, era kebenaran, era pembenaran ini, Bung. Harusnya ya, boleh. Iya. Humor dianggap dianggap penghinaan, dianggap membuat tidak nyaman, dianggap tidak menyenangkan gitu. Jadi agak kering, jadi kita agak rumit. Gitu ya, Bung ya. Begitu kira-kira. Agak rumit, Bung. Bung disalam, Bung dulu. Ya, kita sapa ya. Siapa tuh, Bung? Kita doakan Gus Dur saja gitu. Salam Gus Dur, tetap jok di sana. Salam Gus Dur. Supaya bisa jok, tetap jok di sana. Jok di sana. Mungkin saya juga banyak teman-teman yang butuh jok Gus Dur. Iya, begitu. Ini Bung ada masukan, ayo guyu Mas. humornya ketiduran po. Kata Anhar Widodo. Apa? Humornya ketiduran po itu apa? Apa itu? Keturun. Apa? Humornya ketidurannya apa, Bung Anhar? Maksudnya kita kurang cair mengatur. Begitu ya. Humornya ketiduran. Humornya apa? Kunduran mobil, bahasa Indonesianya apa? Kebelakangan mobil begitu. Ketabrak depan ya. Ya, ini ada dua teman yang menyapa itu Mas Rukan dan Anhar Widodo. Terus salam buat Robert Ludruk Luntas. Robert Bayonet. Ludruk Luntas ini, Bu. Namanya ada bayonetnya. Bayonet itu banyolan nekat. Bayonet. Bisa bayonet itu, Bu. Bayonet. Ya, bayonet itu banyolan nekat karena di Surabaya mungkin mencocokkan, mensinonimkan dengan bonek. Supporter bonek Surabaya. Nekat. Ada temannya yang satunya lagi saya lupa namanya. Tapi yang masih ingat itu Robert, sering tampil di warung Mbah Cokro sana. Dan sampai sekarang berkesenian terus Robert itu. Banyak hal-hal. Terus apa lagi teman kita yang lucu ada lagi? Tadi temannya Imam itu siapa? Temannya Imam. Wajahnya aja lucu saja. Lucu tadi. Siapa namanya? Gaga. Namanya juga lucu. Namanya Gaga. Gak pati Gaga tapi namanya Gaga. Iya. Gagal ogah tuh ya. Gaga itu maafkanlah kita. Apa ini satir atau apa ini menghina atau apa ini bingung juga ini mau store katanya tadi ya nanti bikin story ini KR53 ini
begitu. Siapa lagi teman kita yang lucu? Siapa lagi teman kita yang Mas Iing itu juga lucu loh. Mas Iing besut, Bu. Besut juga lucu loh itu. Mungkin kalau kita bikin baru gitu pertunjukan besut bertobat gitu. Gimana ya caranya? Besut bertobat itu gimana ya, Bu? Besut bertobat kan tentu harus mereka tidak tobat-tobat seperti orang-orang. Ya mana nanti terjemahan tobatnya ya dibikin apalah, Bung, jangan soal ketuhanan lah, soal pemberontakan, jadi tidak memberontak. Ya tobatnya mungkin cara minum kopi yang benar, yang asalnya asal-asalan. Itu belum. Ya, begitu. Itu salah satu tobat yang banyak yang mengapresiasi kali ya kayaknya. Teman kita siapa lagi, Bung? Fanani, Bung. Fanani kan seniman itu. Seniman itu juga lucu ya kan? Ya, wajahnya lucu. Ya, wajahnya siapa tuh putrinya itu namanya siapa yang menang puisi. Ya, terima kasih kemarin. Ya, doanya sukses selalu. Sukses selalu. Ya. Kalau anaknya satunya lagi menang lagi, kita makan lagi nanti. Iya. Iya. Ikutkanlah. Ya. Bung Fanani ikutkan, seluruh keluarga ikut lomba puisi biar menang terus. Kita kecipratan terus. Siapa lagi teman kita yang lucu? Itu Mbet Aditya itu lucu juga itu. Oh iya itu Mbet itu lucu. Lucu banget itu anak itu. Kan lucu, saking lucunya itu. Yang paling lucu itu semua orang disuruh ini, Bung. Disuruh bernadar. Mbet yang ada di angkringan deket gedung Sandiwara itu tadi ya. Yang ada di Gang Sandiwara, yang guyonannya asik itu ya. Asik itu, Mbet. Lucu banget. Bet, salam sehat. Hujan bukan penghalang untuk tetap berangkringan. Berkarya ya. Berkarya. Membangkitkan kelucuan di gedung, di samping gedung yang lucu ya, tahu maksudnya? Ya, yang komen itu Mas Rukan itu juga lucu loh, Bung. Itu lucu juga yang komen itu lucu juga. Tapi kalau Anhar Widodo itu lucunya skenario, Bung. Lucunya ya, skenario. Dia lugu, Bu. Lebih dekat lugu. Oh gitu ya. Lucu aku. Enggak lah. Pemegang kuasa ini kan enak, Bung. Ngecek-ngecekin orang. Ya, lucu juga. Banyaklah teman-teman kita yang lucu. Ini ada pertanyaan yang di imajinasi saya. Ini kan banyak kegiatan stand up komedi, tapi mengapa kok temanya membangkitkan humor? Sama ada pertanyaan gitu. Kita jawab bagaimana, Bu? Ya ini stand up komedinya itu lucunya ini lucu mau apa gitu. Oh gitu ya. Jadi lucunya lucu apa gitu. Saya kira kalau lucunya untuk bersifat kesehatan yang tadi 4 cairan itu ya mungkin ya penting, tapi mungkin tidak dalam bahasan kita, Bung. Tadi wong sudah 30% kita ngomongin satir ya. Iya. Kan gitu ya. Empat itu ya, ada 4 cairan. 4 cairan ya. Suasana hati manusia ditentukan oleh 4 macam cairan. Ada ya darah, lendir, empedu kuning, dan empedu hitam. Ada banyak komedian ya itu berjihad lah untuk kesehatan lah ya. Kita hargai. Cuma kita sedang bicara soal membangkitkan humor abad 2000, abad milenial, Bung. Abad di mana abad ini sepi ya. Gitu. Sepi kritik ya. Sepi kritik. Yang humor sudah tidak lagi, kalau kita bilang humor sudah tidak lagi humor sudah bisa dipolisikan, humor sudah bisa dianggap membahayakan orang itu kan itu ada alamatnya, Bung. Ada alamat kita ngomong, Bung. Iya begitu. Alamatnya kita ngomong itu kalau humor udah begitu bahaya, Bung. Bahaya, Bung. Saya paling suka, Bung, artinya
humor yang membumi, ludruk-ludruk itu paling hafal sekali istilah banyolan-banyolan Kartolo, banyolan-banyolan dulu banyak kan kalau malam-malam itu dengarkan ada Basman, Ning Tini di RRI itu sering yang kemarin kita yang bilang itu loh Bung, banyolannya si Cak Lontong itu kan lumayan kena hari ini misalnya. Enggak, kita ini bangsanya tetap berpendidikan tinggi gitu. Dulu memang iya orang-orang Malaysia, Vietnam belajar ke kita gitu. Ya. Sekarang tetap tinggi, cuma seleranya yang berubah mereka. Maunya mereka membantu gitu. Ya termasuk guyonan Cak Lontong. Tidak ada istri saya yang paling cantik sendiri. Sendiri dipikir-pikir kalau sendiri duduk di rumah sendiri cantik sendiri. Calon memang banyak lah. Kan Banyol terus tinggi lah, tingkat tinggi itu. Banyol terus itu kan ngenain negara, ngenain sembarang kali itu merefleksikan situasi. Gitu. Ya. Itu kan satir. Oke, Bung. Gimana nih, Bung? Mana Bung? Ya, coba apalah Bung. Humor atau apa atau puisi atau apa gitu. Puisi humor. Puisi humor adakah? Puisi humor. Adakah puisi humor? Ada enggak, Mam? Puisi humor itu, Mam? Ada lah. Puisi humor ada tidak, Mam? Mam? Puisi humor. Puisi humor ada enggak? Puisi kumpulan puisi lucu humor ini, Bung. Ada, Bung, kayaknya, Bung. Coba kita baca puisi humor. Kita baca saja, tidak dipuisikan. Soalnya kalau menang nanti bisa kondangan kayak puisi humor memang ya. Persahabatan dan cinta. Cinta adalah rasa yang berharga lebih dari emas tak terkira. Persahabatan adalah harta paling berharga yang memiliki seorang manusia. Cinta dan persahabatan, sesuatu yang tak ternilai. Seandainya aku tahu dari dulu, sudah kujual semua sahabat dan cintaku. Seperti itu. Depannya serius ya. Depannya serius. Sudah kujual semua cintaku. Jerawat, oh jerawat, kau tumbuh subur menutupi jidat. Kau buat mukaku terasa pekat. Jika ku pijat, mukaku langsung pucat. Ya. Bacalah. Puisi-puisi humor. Gitu ya, Bung ya. Gitu, Mam. Aku jadi ingat membangkitkan humor blog, mental blog. Nanti kita bikin sesi sendiri. Mental blog itu mental ya. Blog, gitu. Nanti. Oke, Bung. Oke. Setelah itu apa, Bung? Setelah humor. Ya, humor kekinian tuh maunya apa sih, Bung? Humor kekinian ya paling tidak bukan sekedar komoditi supaya rakyat itu tetap sehat semuanya kan. Gitu dengan humor bukan berarti kadang-kadang ada yang bilang keken guyon. Oh iya. Keken guyon gak fokus. Tidak seperti itu. Tidak juga. Ya perlu diingat humor itu tadi, Bung, kembali sebetulnya dibahas di awal. Ternyata humor itu dari kata umor. Oh iya. Jawa itu pakai umor. Iki muntuk muru-muru begitu. Oh, cangkruk anu warung benisuk ngetopyos umur. Begitu kan. Biasa umur. Cuma dia kan menjadi banyak bicara. Bukan humor. Iya, ternyata dari umur. Jadi kalau didefinisikan di konteks itu kan hari ini kan apa? Memang bicara bukan humor. Gitu kira-kira gitu, Bung. Bicara bukan humor atau banyak bicara juga bukan banyak humor. Nah, humor itu perlu memperhatikan apa tujuan kocak itu, Bung, tujuan apa dimunculkannya humor itu sehingga bisa kena nggak gitu loh, Bung, kena nggak guyonannya gitu. Jadi ruang humor itu kan ruang berpikir yang sangat serius sebenarnya di dalam konteksnya. Makanya saya bilang
level orang humor itu level orang-orang yang setelah serius. Setelah serius. Jadi hidupnya setelah serius ya humor. Iya. Orang-orang ya, makanya ada akronim sersan itu apa? Serius tapi santai. Nah, itu setelah serius jadi humor. Sersan, serius tapi kalau santai. Biasa-biasa ya humornya kering, iya. Dia mau guyon ya seperti saya bilang tadi tapi kering ini. Begitu. Oke, Bung. Gitu dulu, Bung lah. Ya. Ini nanti kita sambung lagi, Bung. Kita sambung lagi di lain waktu. Tentu berharap teman-teman yang ada di sana, terima kasih atensinya untuk Mas Rukan dan Anhar Ada Widodo yang ada di Jombang. Tetap sehat-sehat semuanya. Teman-teman yang ada di sana juga tetap sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.